Perkenalkan, nama saya Heri Heriana, saya biasa dipanggil Kang Aher. Di Modular Blockwood Indonesia ini, saya dipercaya sebagai Business Development Manager sekaligus R&D. Digital Blockwood Ecosystem itu diawali dari adanya invensi atau penemuan lah ya dari salah satu rekan kita, Bapak Permana. Bapak Permana ini kebetulan menjadi salah satu staf pengajar di Institut Teknologi Bandung di arsitektur. Nah, kemudian invensi ini berkembang. Jadi diuji di komunitas akademisi dan kemudian sampai pada akhirnya invensi ini menjadi satu inovasi yang menarik dan sudah sampai dibuktikan bahwa inovasi ini menjadi salah satu inovasi terbaik di Indonesia, diakui oleh Kementerian Perdagangan sebagai salah satu good design di Indonesia atau GDI. Kemudian juga masuk sebagai inovasi Indonesia prospektif di Kemenristek. Dan selain itu yang menarik dari si kayu modular ini, rumah kayu modular ini, dia sudah dipatenkan dengan bantuan LPIK ITB juga. Dan selain itu, konsep rumah kayu modular ini juga secara empirik sudah kita uji, diawali dengan pendirian masjid dengan menggunakan blok kayu modular ini di Cirebon. Itu kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Dan yang terakhir kita juga ikut membantu proses pendirian rumah untuk korban pasca bencana di Cianjur tuh beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian latar belakang yang lain adalah besarnya dukungan dari berbagai kalangan, rekan-rekan di akademisi, diantaranya di ITB ya, kemudian dari pemerintah juga sebagian membantu kita untuk dana riset dari Kemenristek Bukti itu melalui program kedai reka mereka dan beberapa pihak lain lah. Sebetulnya yang menarik itu banyaknya dukungan dari berbagai pihak sehingga kita lebih percaya diri tuh untuk mengembangkan si rumah kayu modular ini dengan nama yaitu Modular Blockwood Indonesia. Ya, Modular Blockwood ini dari latar belakang yang tadi saya coba jelaskan, akhirnya kita melakukan feasibility study itu atau pre-feasibility study di berbagai aspek dan menemukan banyak fakta menarik gitu, seperti saya coba lihat dari sisi SWOT analisis lah ya, dari sisi strength atau kekuatan kita itu memiliki spek yang sangat kuat karena kita punya unique selling point tuh yang namanya si blok kayu modular ini. Memang dia selain modular ya, bisa dibongkar pasang, dirakit gitu. Bikin rumah dirakit, bayangkan. Di sisi lain mobilitasnya, dia mudah dipindahkan karena kita membuat modular bloknya itu tidak dalam bentuk yang besar. Dia bentuknya sangat kecil, bahkan 30 sampai 60 cm itu yang paling besar untuk modul dinding tuh. Nah, sehingga dia punya portabilitas, mobilitas, sehingga bayangkan jika misalkan ada kelompok masyarakat tuh tinggal di tempat kecil, ada kebutuhan rumah, nah si strength dari modular blockwood ini bisa cocok karena barangnya bisa dipindahkan dengan menggunakan armada yang tidak harus besar, kemudian secara mobilitas dia bisa lincah lah ya, bisa dikirim kemana saja. Nah, selain itu kelebihan dari modular blockwood ini yang menurut saya cukup unik dibanding yang lain. Modular blockwood ini pernah kita coba di Cianjur, itu kita bisa bangun rumah
itu hanya dalam waktu 2 hari saja. Bayangkan, membangun rumah hanya dalam waktu 2 hari saja. Dan rumahnya ini sebetulnya bisa disebut sebagai rumah permanen gitu. Nah itu salah satu kajian yang kita lakukan dan fakta yang kita dapatkan terkait dengan strength. Nah kemudian strength yang lain yang kita punya adalah karena konsepnya modular, kemudian secara konsep, base-nya konsep ya, jadi secara konsep dia bisa dikembangkan, punya scalability yang sangat luas, sangat jauh, dengan kemungkinan munculnya modul-modul baru tuh melengkapi modul-modul yang kita punya. Dan kemudian strength yang lain adalah dampak multiplier effect yang memang sangat multidimensional ya. Jadi bayangkan dampak ekonominya, dampak sosial, dampak budaya, dan juga dampak terhadap bidang-bidang lain seperti ilmu pengetahuan yang bisa terus berkembang. Nah, berikutnya weakness, kemungkinan weakness-nya atau weakness yang kita temukan diantaranya adalah persepsi masyarakat terkait bahan kayu. Masyarakat kita memang mempersepsi rumah itu selalu terbuat dari beton, kemudian dari batu ya, dari material keras gitu. Nah kayu itu dianggap sebagai salah satu material yang tidak permanen, padahal bisa sebaliknya. Dengan rumah kayu sebetulnya rumah bisa lebih sejuk ya, bisa beradaptasi dengan cepat dengan iklim dan banyak hal lain lah yang terkait dengan kelebihan kayu. Tapi kembali lagi itu adalah weakness, artinya harus ada upaya untuk memberikan persepsi yang benar terhadap masyarakat terkait dengan material kayu sebagai rumah. Yang kedua, memang karena rumah kayu modular ini berbeda dengan rumah beton kebanyakan, sehingga memang perlu satu sistem yang sedikit berbeda dalam mengelola manajemen pembangunan rumah itu sendiri atau bangunan itu sendiri, dari perencanaan sampai ke pengawasan. Yang kedua yang terkait weakness. Nah kemudian di sisi opportunity misalkan, kalau opportunity, nah ini yang cukup menggembirakan adalah karena material kayu, dan kayu ini jangan diartikan sebagai kayu di hutan lindung ya, karena kayunya merupakan hasil atau resource yang dihasilkan oleh hutan produksi yang bisa ditanam kembali sesudah ditebang, jadi secara ekologis bagus. Nah opportunity ini yang kita lihat adalah masih banyaknya lahan untuk dijadikan hutan produksi yang bisa mensuplai kebutuhan material kayu yang nanti digunakan di modular blockwood. Selain itu, peluang ekspor tentunya menjadi satu opportunity juga, mengingat di negara-negara lain itu lebih mahal untuk mendapatkan kayu, sementara di Indonesia berlimpah. Jadi peluang untuk terjadinya ekspor itu jauh lebih besar, bisa dilakukan. Dan kemudian yang menarik, demand kebutuhan di luar negeri itu terhadap rumah kayu masih lebih tinggi ya dibanding di Indonesia. Nah memang opportunity ini perlu dibantu juga dengan adanya regulator dari pemerintah, dan kemudian dari sisi capital ya, dari sisi pemodal untuk bisnis ini bisa berkembang untuk meraih opportunity yang ada. Nah kemudian tadi kita sudah bicara strength, weakness, opportunity. Yang terakhir itu threat ya, jadi kita coba batasi di SWOT saja. Misalnya kita bisa gambarkan lagi lah di kesempatan yang lain. Nah, threat yang ada itu saya coba lihat mungkin ada dua ya. Yang pertama dari sisi regulasi. Jadi karena rumah kayu itu belum bisa dianggap sebagai rumah permanen, maka bantuan dari perbankan untuk munculnya KPR itu masih perlu diperjuangkan dari sisi regulasi ya. Yang kemudian regulasi berikutnya adalah support dari pemerintah terkait
riset pendanaan, kemudian akses terhadap hutan produksi itu ada sebetulnya, cuma memang dia memang menjadi satu ancaman jika regulasi ini berubah dan kemudian menyebabkan terjadinya stuck atau kemacetan di dalam proses sediaan bahan baku lah. Nah, kemudian yang kedua yang saya coba sorot itu kompetisi. Jadi kompetisi di kayu modular ini atau di rumah modular itu mulai merangkak naik ya dengan adanya rumah-rumah yang menggunakan precast, kemudian rumah-rumah yang bisa dirakit dalam waktu relatif cepat walaupun bahannya dari beton. Nah, kemudian di sisi lain kompetisi juga akan muncul saat kita berhadapan dengan produk-produk meubilir dan produk-produk kayu yang muncul dari produsen yang berasal dari luar negeri tapi menjual barang-barangnya di Indonesia lah. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau kita bicara digitalisasi, sebetulnya bisa semuanya didigitalkan di era sekarang. Nah, di Modular Blockwood Indonesia ini sebetulnya kita masuk ke ranah digital dan mencoba serius di sana itu diawali dari ya kejahilan para akademisi, karena memang di tim kita itu kebanyakan para akademisi itu dari lintas bidang, dari arsitektur, dari desain, dari IT, ya, dari seni. Nah, sehingga memang kejahilan akademisi ini misalkan di dalam forum diskusi lah, forum diskusi itu kita membahas A, kemudian diskusi itu bisa melebar menjadi A+, A aksen, A plus B dan seterusnya lah. Jadi dari kejahilan tersebut pada akhirnya muncul data yang sangat komprehensif. Itu sisi positif, data yang sangat besar, data yang sangat komprehensif ya, diskusi yang sangat menarik, jangkauan lebar, sangat luas gitu. Nah, sehingga dalam proses kami mengumpulkan data saat feasibility study, saat kita membangun sistem informasi, nah data-data ini menjadi data yang cukup besar, Misalkan data kayu yang seharusnya datanya cuma kayu ada di mana, jumlahnya berapa, bisa menjadi melebar karena yaitu akademisi ya. Jadi gimana kalau kayunya bisa kita hitung juga tuh umurnya dan seterusnya. Nah, itu yang membuat data menjadi besar. Nah, data yang besar ini kita melihatnya sebagai sesuatu yang sangat positif. Jadi data yang besar ini kita digitalisasi, kemudian semakin banyaknya data ya pada akhirnya memaksa kita untuk bisa memanage data tersebut dalam satu data science atau data analitik yang bermanfaat di kemudian hari. Jadi long story short gitu, kita pada akhirnya mencoba berdamai dan pikir untuk yaitu mengkolek sedemikian data yang sedemikian lengkap, dan pada akhirnya kita mencoba merancang, membuat perencanaan untuk bagaimana mengkapitalisasi data digital tersebut agar bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Oke, pada tahap ini kita melakukan inventarisasi data terkait objek, yaitu Blockwood-nya sendiri, kemudian subjek, pelaku-pelaku yang terlibat dari mulai desainer, arsitek, pemilik industri kayu lapis, kemudian bahkan sampai ke pembeli lah, itu subjek. Nah, kemudian prosesnya juga, jadi inventarisasi terhadap proses itu bagaimana dari kayu
dalam bentuk pohon tuh, sampai kemudian dimanufaktur atau dipabrikasi, dimanufaktur menjadi barang jadi, dideliver ke pasar. Proses dari hulu ke hilir itu kita inventarisir dan kita kalkulasi. Untuk selanjutnya data-data dalam berbagai format tadi itu diolah dalam suatu proses data analitik sedemikian rupa sehingga menghasilkan data intelijen yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengembangan, kemudian diversifikasi bisnis, dan meningkatkan skalabilitas atau kemampuan berkembang dari ekosistem yang nantinya terbentuk. Singkatnya, big data ini akan menghasilkan satu bisnis intelijen data atau yang biasa disebut sebagai DSS, Decision Support System, atau System, dan bahkan gitu kita berharap sih bisa sampai juga ke artificial intelligence ke depannya ya. Dan dengan big data ini kita bisa menyimpan berbagai informasi terkait data lahan, data kayu, kemudian data manufaktur, data pabrik, data distributor. Kita bisa mengumpulkan data-data desainer dan arsitek juga di sana, dan yaitu bisa menjadi sekumpulan data yang memang komprehensif bagi banyak pihak. Nah, yang menarik lagi, karena data digital yang kita peroleh asal dari proses terjadi secara real ya di dunia nyata, maka seoptimal mungkin kita juga melakukan sinkronisasi ya. Sinkronisasi data itu agar tetap aktual ya. Dan hal inilah yang menjadikan digital ecosystem Blockwood sebagai salah satu ekosistem yang akan atau sangat memungkinkan untuk dikembangkan ke arah digital twin. Secara sederhana, digital twin itu dapat didefinisikan ya, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi identik antara realitas yang kita bahasakan sebagai realitas materialistik dan kemudian realitas digital. Jadi identik antara realitas materialistik dan realitas digital. Jadi sehingga apapun yang terjadi di realitas dapat kita monitoring secara digital tanpa harus berada di lokasi di mana realitas itu terjadi. Misalkan kita bisa sekarang itu misalkan ada IoT lah ya, kita bisa tahu di rumah kita seperti apa melalui CCTV, dan kita bisa melihat hasil CCTV itu di handphone. Nah, itu gambaran sederhana digital twin ya, realitas yang identik gitu. Ada perbedaan antara digital twin dengan virtual reality. Nah, Modular Blockwood Indonesia ini menerapkan digital twin ya. Sementara kalau kita bicara virtual reality, itu adalah sebuah realitas palsu yang dibuat di mana kondisi realnya tidak ada di dunia nyata, tidak ada. Itu seperti games, itu virtual reality itu. Nah, sementara kalau digital twin realitasnya ada, datanya muncul secara digital, dan kemudian data digital ini identik dengan data realnya. Nah, twin digital itu menjadi menarik melengkapi konsep digital ecosystem modular Blockwood, karena pada dasarnya digital ecosystem modular Blockwood itu kan ada di ranah arsitektur ya, yang sudah memiliki teknologi building automation system, kemudian ada building management system, kemudian yang lebih sederhana lagi misalkan IoT untuk smart home. Nah, itu semua teknologi IT yang melekat dalam arsitektur. Yang terbaru bahkan
aturan terbaru lah yang lagi tren akhir-akhir ini itu ada BIM, Building Information Modeling. Nah, sehingga karena digital ecosystem modular block wood itu ada di ranah arsitektur, teknologi IT di arsitektur juga berkembang, sehingga mau tidak mau gitu depannya memang konsep big data ini atau twin digital ini diproyeksikan sebagai salah satu misi yang akan dicapai oleh digital ecosystem block wood. Nah, selain itu sebetulnya masih ada juga teknologi lain yang diterapkan di digital ecosystem block wood. Di antaranya ada GIS untuk mapping lahan, mapping lokasi, distributor dan seterusnya. Kemudian kita juga menerapkan ERP, small ERP lah ya, basic ERP untuk manufacturing dan pabrikasi yang nanti kita buat. Kemudian ada manajemen distributor yang akan kita sebar di berbagai daerah, dan masih banyak sebetulnya aplikasi lain, dan semuanya memang mengusung atau memiliki nafas digital twin. Jadi apa yang terjadi di realitas kita coba bikin refleksinya secara digital, dan setiap perubahan di realitas ini ya memunculkan perubahan yang identik juga di digitalnya. Oke, jadi kesimpulannya dengan digital twin, maka digital ecosystem modular block wood akan memiliki dua realitas yang saling terhubung dan identik, dimulai dari pemetaan lahan, desain dan simulasi sampai dengan monitoring dari produk arsitekturnya sendiri dengan menerapkan smart home, satunya ya smart home atau building management system. Nah, selain itu dengan digital twin ini juga kita berharap bisnis online dan offline bisa berjalan dan bahkan saling melengkapi, kemudian saling memberikan kontribusi ya di antara dua entitas ini. Dan kemudian dalam perjalanannya tentunya data digital yang ada itu bisa kita digitalisasi dan pada akhirnya menghasilkan multiplier effect yang terjadi itu yang bisa menjadi stimulan yang memperkuat keberadaan si ekosistem itu sendiri. Hal lain terkait digital ekosistem modular block wood. Ekosistem ya. Jadi intinya kami percaya bahwa ekosistem itu pada prinsipnya itu berjalan secara alamiah. Jadi agak aneh rasanya kalau harus dimiliki atau dimonopoli oleh satu atau dua pihak. Kami berharap di digital ekosistem modular block wood ini manfaat itu bisa diambil oleh sebanyak mungkin masyarakat, kemudian bahkan entitas bisnis yang terdapat di dalamnya itu bisa dimiliki oleh siapapun, bahkan sampai ke level bukan entrepreneur ya, desainer yang atau arsitek yang ingin bikin karya desain tuh dengan software yang kita punya tuh, software simulator untuk bikin rumah. Kami juga berharap mereka terlibat. Kemudian bahkan gitu orang yang tidak berkecimpung di arsitektur pun dengan user experience atau dengan tampilan dari aplikasi yang kita buat intuitif, kita berharap bisa intuitif, jadi softwarenya bisa digunakan juga oleh orang-orang yang bukan arsitek. Nah, kembali lagi ke prinsip dasar ekosistem, kami berharap ekosistem ini bisa bergerak secara alamiah, berkembang, melibatkan banyak orang, memberi manfaat untuk banyak orang. Karena apa? Karena digital ekosistem modular block wood memang dirancang untuk mampu mengakomodir
semua aktivitas yang ada, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian lebih jauh dari itu, diharapkan digital ecosystem ini bisa mengakomodir dinamika dari konsepnya itu sendiri. Jadi tidak hanya berhenti di kayu modular, mungkin kita bisa kembangkan konsepnya ke arah yang lebih jauh, konsep yang bahkan sama sekali berbeda tapi dengan menggunakan digital ecosystem yang sama. Pada akhirnya kita berharap digital ecosystem modular Blockwood ini mampu memenuhi hajat yang bukan cuma hajat ekonomi dari pihak-pihak yang berkontribusi di dalamnya, melainkan juga ada hajat intelektualitas, kemudian hajat sosial, dan bahkan hajat budaya ya, kepentingan budaya, kepentingan sosial itu bisa kita akomodir di dalam digital ecosystem modular Blockwood ini. Nah, bagaimana agar kita bisa menjalankan digital ecosystem tersebut? Tentunya kita sampai sekarang dan nantinya kita berharap bisa melahirkan puluhan modul aplikasi yang bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut, dari mulai ada GIS, ada virtual reality-nya, dan seterusnya. Dalam ekosistem kami, digital ecosystem modular Blockwood, itu terdapat banyak aplikasi, puluhan aplikasi bahkan. Puluhan aplikasi, dan dikategorikan ke dalam beberapa kategori aplikasi lah, mulai dari GIS untuk pemetaan lokasi ya, lokasi produk, lokasi pohon, lokasi distributor, dan seterusnya. Kemudian kita juga punya kategori untuk pabrikasi dan manufaktur yang memudahkan orang gitu, dengan aplikasi yang ada memudahkan orang untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Kemudian kita juga punya fleet management system, di mana perpindahan produk jadi atau produk mentah atau bahan mentah atau bahan setengah jadi itu bisa kita monitor juga itu secara online. Nah, yang lainnya ada kategori terkait kreativitas. Kita punya simulator yang memudahkan orang untuk membangun rumah modular melalui aplikasi yang kita punya. Kemudian untuk membantu para arsitek atau desainer, kita juga membuat aplikasi semacam learning management system yang bisa memberikan knowledge dan menjadi training center, dan kemudian banyak hal lagi lah sebetulnya. Jadi bayangkan digital ecosystem itu adalah satu ekosistem yang terus berkembang, aplikasinya akan terus bertambah, tapi pada akhirnya bisa menciptakan satu big data yang dimanfaatkan secara bersama-sama dan bermanfaat bagi banyak pihak. Terkait digital ecosystem ini, saya coba simpulkan. Jadi secara filosofis, sejatinya konsep kayu modular ini saya coba analogikan sebagai benih gitu. Jadi benihnya adalah rumah kayu modular, konsep sebagai konsep. Benih ini kita lepaskan di habitatnya, di alam. Kemudian alam menjelma sedemikian rupa, melahirkan satu ekosistem baru dari benih ini. Dan kami berharap dari ekosistem yang nanti terbentuk itu akan men-trigger lahirnya benih-benih baru, varietas baru, pohon-pohon baru yang bisa kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa, tapi kita berharap dari benih yang ada lahir satu ekosistem yang kita sebut digital ecosystem modular Blockwood. Kemudian dari ekosistem yang ada ini lahir lagi ekosistem lain yang memang bisa bermanfaat buat masyarakat banyak begitu. Oke, yang pertama kita perlu infrastruktur
teknologi informasi yang bagus, yang kuat. Yang kedua, di dalam digital ekosistem modular Blockwood ini, semangat R&D-nya, research and development-nya harus terjaga, karena ekosistem hanya berkembang kalau kita bisa melahirkan inovasi-inovasi baru, dan inovasi baru lahir salah satunya lewat R&D. Jadi R&D-nya harus terus-menerus. Nah, yang ketiga, perlu dibudayakan open management, open system, transparansi. Nah, ini akan menjadikan digital ekosistem ini bisa bergerak smooth, kemudian bisa dinilai secara objektif oleh banyak pihak, dan membuka banyak pemberdayaan atau kesempatan untuk munculnya pemberdayaan di berbagai lapisan masyarakat. Mungkin saat ini ya itu tiga faktor itu yang bisa saya utarakan. Banyak kendala itu pasti banyak ya, banyak kendala, terutama kendala-kendala teknis. Tapi kalau kita bicara beberapa hal yang sifatnya substantif, salah satu kendala yang akan jadi PR besar itu bagaimana membentuk dan kemudian memanage demand yang muncul. Jadi demand-nya memang belum besar gitu. Demand itu harus kita munculkan, yang tadi di awal saya sudah utarakan. Jadi bagaimana apresiasi masyarakat terhadap rumah kayu, bagaimana apresiasi masyarakat terhadap rumah modular, itu yang belum terbentuk tuh. Jadi kalau apresiasi dan persepsi yang benar itu terbentuk, demand bisa muncul. Nah, itu mungkin salah satu kendala yang substantif gitu. Nah, sebetulnya dari sana gitu, kalau kita bisa selesaikan itu, jadi kalau demand muncul, nah kita yakin bahwa regulasi perbankan terkait kepemilikan, kemudian regulasi-regulasi dari pemerintah yang relevan dengan hal ini ya bisa lebih mudah dimunculkan. Jadi substansinya bagaimana membentuk apresiasi yang benar di dalam masyarakat, dan sisanya biasanya ya akan mengalir begitu saja. Hal yang diperlukan dalam mewujudkan digital ekosistem modular Blockwood banyak yang bisa dilakukan, yang diperlukan banyak. Tapi kembali lagi kita coba ambil satu hal yang cukup signifikan lah ya, bukan cukup, sangat signifikan. Jadi agar ini bisa terwujud dalam waktu yang relatif cepat, kita perlu melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Kita coba ambil satu model pentahelix, mungkin itu bisa diimplementasikan di digital ekosistem. Jadi kalau boleh diterangkan sedikit, model pentahelix ini adalah satu model kolaborasi yang melibatkan kurang lebih 5 elemen. Yang pertama ada industri, kita salah satunya, dan kemudian industri lain ya, industri manufaktur kayu, kemudian fabrikasi. Nah, yang kedua itu pemerintah, government sebagai regulator. Banyak hal terkait regulasi yang bisa membantu ya mewujudkan si digital ekosistem ini. Di antaranya regulasi terkait kepemilikan rumah dengan material kayu yang dipermudah, kemudian regulasi terkait kemungkinan riset di beberapa
kementerian atau departemen. Nah, itu regulasi. Jadi yang pertama tadi industri, yang kedua government, pemerintah, yang ketiga akademisi. Nah, ini untuk akademisi kita memang sudah sangat lama lah ya, cukup lama berkolaborasi dengan komunitas-komunitas akademis yang ada gitu. Nah, yang keempat itu media. Nah, kita sedang coba nih salah satunya dengan video YouTube yang kita bikin ini, misalkan itu adalah bentuk kerjasama kita dengan media. Nah, diharapkan kedepannya kita bisa masuk ke media mainstream yang ada di lokal tuh, masuk ke berita dan seterusnya lah. Nah, yang terakhir adalah people, society atau masyarakat itu sendiri yang nanti menjadi bukan hanya penerima manfaat saja dari si digital ecosystem ini, tapi lebih dari itu mereka juga berkontribusi. Nah, jadi diharapkan dengan kolaborasi model pentahelix ini, digital block food ini bisa lebih cepat terwujud.